Jadi intinya nanti kita akan menciptakan sebuah sistem penukar panas yang bisa bekerja semi kontinu atau kontinu. Universitas Brawijaya mengukuhkan 4 profesor lintas ilmu dalam bidang bioenergi, ilmu hukum ekonomi, dan hukum internasional Sabtu 22 Juli 2023 di Gedung Samanta Krida. Profesor Dr. Insinyur Bambang Dwi Argo DEA dikukuhkan sebagai profesor aktif ke-12 di Fakultas Teknologi Pertanian FTP dan profesor aktif ke-171 di UB, serta menjadi profesor ke-320 dari seluruh profesor yang telah dihasilkan oleh Universitas Brawijaya. Sedangkan Profesor Dr. Setio Widakdo SHMHum dikukuhkan sebagai profesor aktif ke-6 di Fakultas Hukum dan profesor aktif ke-172 di Universitas Brawijaya, serta menjadi profesor ke-321 dari seluruh profesor yang telah dihasilkan oleh UB. Selanjutnya, Profesor Dr. Sugarmi SHMHum dikukuhkan sebagai profesor aktif ke-7 di Fakultas Hukum FH dan profesor aktif ke-173 di Universitas Brawijaya, serta menjadi profesor ke-322 dari seluruh profesor yang telah dihasilkan oleh Universitas Brawijaya. Ya, motor diesel itu adalah motor yang tidak menggunakan bunga api listrik. Sementara Profesor Dr. Muhammad Ali Safaat SHMH sebagai profesor aktif ke-8 di Fakultas Hukum dan profesor aktif ke-174 di Universitas Brawijaya, serta menjadi profesor ke-323 dari seluruh profesor yang telah dihasilkan oleh Universitas Brawijaya. Dan Profesor Bambang Dwi Argo dalam orasi ilmiahnya memberikan pemaparan berjudul Inovasi Reaktor Superkritis Semi-Kontinu untuk Produksi Biodiesel sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan energi nasional. Bensin dan minyak diesel dari bahan fosil adalah jenis bahan bakar yang paling banyak digunakan karena sesuai dengan spesifikasi kebutuhan mesin yang sudah ada. Namun demikian, ketersediaannya sangat terbatas dan relatif tidak bersahabat dengan lingkungan karena banyak menyumbang gas buang CO dan CO2. Gagasan untuk menggantikan kedua bahan bakar tersebut dengan energi baru dan terbarukan adalah suatu keniscayaan untuk dapat direalisasikan. Bioetanol dan biodiesel adalah dua jenis bahan bakar baru dan terbarukan yang dihasilkan dari konversi bahan biomasa, khususnya biomasa non-pangan minyak tumbuhan atau minyak hewan trigliserida sebagai bahan dasar untuk memproduksi biodiesel tanpa menggunakan katalis dari bahan non-pangan dan tanpa tambahan zat kimia. Minyak tumbuhan atau hewan seperti ekstrak dari biji jarak, kapok, nyamplong, mikroalga atau dari lemak ikan telah diteliti dan berhasil dikonversi menjadi biodiesel. Sementara dalam orasi ilmiahnya, Profesor Sugarmi memberikan pemaparan berjudul Model Pengaturan Liniensi Program untuk Memerangi Kartel dalam Bayang-bayang Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Dalam pembuktian kartel itu adalah mengalami kesulitan. Pendekatan realisme hukum dalam bidang ilmu hukum tata negara memiliki kekuatan mampu menjelaskan dan memprediksi produk dan keputusan hukum. Namun pendekatan ini memiliki kelemahan mengkaburkan batas ilmu hukum tata negara dan ilmu lainnya. Ia merupakan profesor dalam bidang ilmu hukum tata negara. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Bagaimana seorang pelaku kartel